Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih, dalam kalangan orang-orang Yahudi ada 3 praktek keagamaan yang dianggap sangat penting, yaitu bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Karena itulah Tuhan Yesus menjadikan hal itu sebagai pokok pembahasan di dalam khotbahnya yang pertama di atas bukit. Itu bisa kita cermati dari Matius 6, 1 sampai dengan 18. Namun begitu melihat murid-muridnya tidak berpuasa, murid-murid Yohanes mempertanyakan hal itu. Jawaban Tuhan Yesus dengan tegas, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka berpuasa. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai mempelai laki-laki, dan umatnya, gereja, adalah sebagai mempelai perempuan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, layakkah mempelai wanita atau perempuan bermuram durja saat pesta perkawinan berlangsung? Kita tahu bahwa dalam sebuah pesta, kedua mempelai harus membuka pintu rumahnya untuk para tamu. Suasana sukacita pasti terlihat dalam pesta itu, di mana semua orang menikmati hidangan yang disajikan. Tidak ada seorang pun yang menghadiri pesta dengan sedih hati dan tidak menyantap hidangan yang disajikan. Tuhan Yesus juga menjelaskan dengan suatu kiasan, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Kain yang belum disusutkan pasti akan merobek kain yang lama bila ditambalkan. Karena itu, setiap kain penambal harus disusutkan atau dicuci terlebih dahulu. Puasa adalah proses penyusutan itu untuk mengendalikan diri, untuk merendahkan diri menjadi rendah hati, bukan ajang untuk pamer kerohanian sebagaimana orang-orang Farisi telah melakukannya. Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, dalam ajaran Yudaisme, puasa adalah saat untuk meratap atau berduka cita. Oleh karenanya, orang yang berpuasa akan cenderung memperhatikan raut muka yang muram, supaya khalayak ramai tahu bahwa ia sedang berpuasa. Pada masa itu, makna puasa sudah mengalami pergeseran karena banyak orang menjadikan puasa hanya sebagai suatu kebiasaan atau ajang untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang rohani. Melalui bacaan ini, Tuhan Yesus mengajarkan agar berpuasa dengan wajah yang cerah, wajah ceria, hati yang bersukacita, dan tidak perlu diketahui orang lain. Seperti pada hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita merayakan Ekaristi. Tuhan hadir di sini. Memang saya tidak melihat bagaimana wajah Anda yang asli, apakah ada senyum, atau marah, atau merengut, atau apapun. Tapi kita diajak untuk bergembira, bersukacita, karena mempelai laki-laki ada bersama kita. Walau hari ini kita memperingati dan mendoakan arwah Simbok Florentina Rubia
yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu, juga Bapak Paulus Hadi Suprapto, bukan dengan muka muram, tapi senyum ceria karena ada keyakinan akan kerajaan Allah yang pasti akan menyelamatkan orang yang ketika dipanggil tetap dalam keadaan setia kepada Yesus. Itu iman saya, itu keyakinan saya bahwa Allah yang berbelas kasih akan menyelamatkan setiap orang yang sampai akhir hidupnya tetap percaya dan setia kepada Yesus. Maka semoga ini juga menjadi iman kita bersama bahwa Allah Maha Murah, Maha Baik, dan Maha Rahim. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.